Alhamdulillah. Coba kita bertasbih. Subhanallah. Coba semuanya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala illallah. Wallahu akbar. Wala hawla quwata illa billahil aliyyil azim. Sekali bi. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagusnya perasaan. Betul tidak? Betul. Itu hikmahnya takziah. Makanya kalau ada takziah, diundang tidak diundang, datang. Karena luar biasa banyak manfaatnya. Nah, yang pertama tadi, baca surah Yasin. Cuman, para alim ulama berpendapat, yang mau baca surah Yasin, jangan langsung mempo, jangan langsung duduk, langsung diamba. Ada tong adab-adabnya kalau kita mau baca surah Yasin. Peko ke caranya Ustaz, bagaimana caranya? Yang pertama yang mau baca surah Yasin, ambil dulu air wudu, ambil jenis sembahyang. Paham dia? Nah, ambil jenis sembahyang. Setelah ambil jenis sembahyang, duduk maki. Sebaiknya yang mau baca surah Yasin, duduk di sebelah kirinya. Jangan di atas kepalanya. Yang kedua, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di atas kepalanya, Ustaz? Karena di situ tempatnya arwah keluar. Makanya itu pun niat tahu dicabut nyawanya melalui dengan kepalanya. Angite itu lamparate. Melihat ke atas. Ngapai? Naite nyawana sulu. Makanya pun nirapikan itu mateta na mate na melangi matana. Maka ni sapi rupana to mateta sambil dibaca doanya. Ada lagi doanya di situ. Apa doanya Ustaz? Baca doanya. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni baca tapintalung. Kalau cukup 3 kali na melanginji, kasih cukup 5 kali. Ganjilkan. Genepin 5 na melanginji, pagenepin 7 boleh. Cukup 7 kali na melanginji, kasih cukup 9 kali boleh. Cukup 9 kali na melanginji, lari ki. Pagkamalaman lah jika ya. Ngapa mata natin natatuto. Umpama. Contoh na jenjo. Ngapa na aerokilari. Nah itu. Intinya adalah ambil air wudu, bacakan surah Yasin. Jadi duduk di sebelah kirinya, jangan di atas kepalanya. Yang kedua, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di sebelah kanan Ustaz? Karena di situ tempatnya malaikat maut acidong untuk tugasnya mencabut nyawa. Jangan sampai matu kita yang baca surah Yasin. Nah di sebelah kanan tok ya cidong huna salah cabut. Ini kau munelle. Umpama, contoh na jenjong. Intinya adalah ambil air wudu, bacakan surah Yasin. Jangan di sebelah kiri ngasin, tidak ada di kanan. Itu adab. Bacakan surah Yasin. Setelah sudah dibacakan surah Yasin, bisikkan kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Inai mate. Barang siapa dia meninggal dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka tidak ada tempatnya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Tapada bilang, gampanan tu Ustaz lantama kiri surga. Biar maki teleterel, biar paki matu baru dibaca la ilaha illallah. Udah tidak semudah itu coy. Betul? Jangan gampangkan apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia. Akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Ingin kalimat la ilaha illallah.
Mesti di pembebasan punya dibaca la ilaha illallah paling sedikit 5 kali sehari semalam. Makanya minta berkah. Makanya kata Nabi, ada adab-adab diajarkan dari Rasulullah supaya kita dipermudah menghadapi sakarat. Tidak usah bacakan surah Yasin, dia sendiri menjelaskan dirinya. Bagaimana tandanya Ustaz? Yang pertama kata Rasul, jikalau ingin dipermudah menghadapi sakarat, barang siapa yang senantiasa memperbanyak langkahnya ke masjid, 40 kali berjamaah di masjid, kata Rasul, tenana mate, sebelum dipitiangi tempatnya surga pamasena pung Allah Ta'ala. Barakahna yang namanya berjamaah. Amin. Diusahakan pergi berjamaah di masjid. Kutu. Kata Rasulullah, ini tahu, angalle rejek dari balana, ambil air wudhu di rumahnya, kemudian melekatkan kakinya pergi ke masjid, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti daunan itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Barakah naruh berjamaah di masjid. Kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak lihat pahalanya. Seandainya pada dilihat pahalanya, umpamanya namun kami Pak Imam, kada inai lapas sembahyang mangaribi, angupe gola 5 liter, belum pijang 6 penuh masih jika. Betul tidak? Tapi dek napi tangi pun Allah Ta'ala. Allah tidak kasih lihat ki. Nanti Allah akan berikan barakah nanti di akhirat kemudian. Makanya muliakan masjid. Maka Allah akan muliakan hidupmu. Maka muliakan masjid. Maka Allah akan jaga hidupmu. Muliakan masjid. Maka masjidmu, kampungmu akan menjadi aman, tenteram. Kenapa dimulai dengan masjid? Barakah ya tuh. Bilangan reguruta di Sengkang. Karena saya besar di pondok pesantren Asadia Sengkang. Apabila seorang berjamaah di masjid, ammotere baturi masih jika nak lampari majama-jamanna, insya Allah itu pekerjaannya membawa barakah. Pulang dari masjid, nak ambil ki mobilnya, insya Allah itu mobilnya mobil barakah. Pulang dari masjid, nak ambil ki motornya, insya Allah itu motornya membawa keberkahan. Pulang dari masjid, tidak ada pekerjaannya, tidak ada mobilnya, tidak ada motornya, tapi ada istrinya di Kerambang. Jadi istri mah barakah. Alhamdulillah. Barakah itu Pak. Ustaz, saya tidak bisa datang karena sibuk. Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asar. Tidak bisa datang di waktu asar, datang di waktu maghrib. Tidak bisa datang di waktu maghrib, datang di waktu isya. Tidak bisa datang di waktu isya, mati maki. Betul? Betul tidak? Perbanyak langkah ke masjid. Apalagi selanjutnya apabila dia sakit, waktu garing, malasai, garing, malasa, cocok nih. Sakit. Cocok nih sakit garing. Malasai bahasa Bugizina. Ketika dalam keadaan sakit, waktu malasa, dia perbanyak zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang. Kata Rasul, ina garing. Nana baca zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang. Materi garinna. Kata Rasulullah, orang ini dikategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Makanya pun niat atau garing-garing tak ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. Apa nih baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba minawangki. La illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 40 kali berulang materi garinna insyaallah meninggal dalam keadaan syahid. Makanya punareto garing-garing tak ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. Bahkan ada yang tanya, bilang Ustaz, kalau ada orang hamil, temat tampu, tianang, apa yang cocok nih? Orang hamil, kalau ingin keluar anaknya dengan selamat, ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. Kau ambil air putih 1 gelas, kau bacakan zikirnya Nabi Yunus 7 kali, kau bacakan ayatul kursi 1 kali, kau bacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas masing-masing 1 kali. Tiupkan air putih itu, kasih minum orang hamil, mudah-mudahan anaknya keluar tanpa operasi sesar. Subhanallah. Tiupkan. Itu berkahnya itu. Bahkan ada yang tanya bilang Ustaz, kalau menanam ki jagung supaya tidak masuk babi itu di jagung tak, menjelang maghrib bacakan juga itu zikirnya Nabi Yunus 3 kali.
Bacakan zikirnya Nabi Yunus 3 kali. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian kelilingi itu Tanamanta sampai pagi. Tenan tama. Tenan tama bawia. Pokoknya mati ko babi. Nekelipu. Itu anekdot, artinya jangan hanya tinggal berzikir baru tidak ada kerja. Nah bilang orang Bugis di Bone, elo ande teejo. Musti dia jama pa yaron, jadi musti dia kerja pa. Tidak mungkin hanya dicerita. Betul tidak? Jadi sudah dicerita baru mi dikerja atau langsung dikerja baru dicerita. Nah, perbanyak zikirnya Nabi Yunus, insya Allah. Setelah Sadi meninggal, dimandikan, ya, dimandikan, niriomi. Setelah sudah dimandikan, dikafani. Setelah sudah dikafani, disembayangi, disolatimi. Kalau orang mau menyelati jenazah, usahakan banyak yang ikut salati jenazah. Karena biasa salat orang salat jenazah, kurang sekali. Kalian tonji pa imang, pangaji, panitaya, riboko, cerita salami. Banyak tau na cerita, cilla mo, badra mo. Usahakan banyak ikut salati jenazah. Pamagampalada minarekulaki mas sebaja tomate. Gampang sekali kalau salat jenazah. Hanya 4 kali takbir. Tidak perlu sujud dan ruku. Apa yang pertama? Yang pertama hanya niat. Apa niatnya? Usalli ala hadal mayyiti. Arba takbiratan fadal kifayati mamumang lillahi ta'ala Allahu Akbar. Punah burukne. Bayine hazihil mayyitati. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Konjo. Tidak tahu pakai bahasa Konjo, pakai bahasa Jeneponto. Tidak tahu pakai bahasa Jeneponto, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Nah, kilipu. Bahasa Indonesia saja disegalagala. Purani mania, leba makin niat takbir maki. Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, langsung baca surah Al-Fatihah. Tidak lancar Al-Fatihah, Alhamdulillah. Simpan aja serta. Sampai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Setelah baca amin, takbir yang kedua, Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki salawat. Salawat yang paling berdoa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah baca salawat, takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki doa. Minta doanya untuk laki-laki sama perempuan beda. Punna burukne yang kuaki Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu buranehu. Punna baine Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Jadi membedakan itu laki-laki hu, perempuan ha, bencong iha. Tidak ada. Masa ada bencong? Tidak ada, hanya 2. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Jadi tahu dirimu. Nah itu. Setelah takbir yang ketiga atau yang terakhir keempat, Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca lagi doa. Kalau orang tua meninggal, langsung saja doa ke orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogira. Atau langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam, kata Rasul, asri'u bil janasati, antarkan cepat jenazahmu. Jadi yang diantar cepat adalah jenazah, bukan tomate. Beda tomate, beda jenazah. Kalau jenazah sudah tentu orang mati, kalau orang mati belum tentu jenazah. Nikananya tomate, tena panirio, tena paniroko, tena panisembayangi. Tomate arena. Kalau statusnya orang mati tidak apa-apa nggak tajang, boleh menunggu. Ada keluarganya dari Makassar, ada keluarganya dari Bone, boleh menunggu statusnya orang mati. Beda kalau jenazah. Nikananya jenazah leba minirio, leba miniroko, leba tobi disembayangi, jenazah rena. Itu yang diantar cepat, diantar ke kuburan. Ngerti?
Setelah diantar ke kuburan, jangan sembarang mengantar ke kuburan. Kadang saya lihat orang mengantar ke kuburan, banyak sekali di depan, baru tidak ada di belakang. Pusing malaikat kah? Ini antara. Betul tidak? Dia tidak sembarang orang antar ke kuburan. Orang ngantar ke kuburan di belakang tinggal. Kemudian itu ribok di depan, apa yang coba sana di depan? Di belakang hanya 2-3 orang untuk melihat jalanan. Tapi jangan di depan semua. Ini sana di Makassar, riak bendera. Kayak Tom PSM kalah. Nggak usah begitu, hura-hura nak tahu aja ki orang, bahwa ada orang mati. Itu gunanya ada ambulan, nyiung. Supaya orang tahu, nggak usah terlalu bagaimana gitu. Santai maki, dunia gini. Ngurai. Bilang temanku santai aja kiles. Betul tidak? Itu. Antar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, riboko ki mantang. Kemudian injo ribokoa, jangan sembarang mengantar. Rietoko jo dibaca pun ngantar kita mati. Ada ton dibaca di situ kalau mengantar kita mati. Apa dibaca kita ribokoa? Perbanyak baca astaghfirullah li walahu. Ini dibaca. Astaghfirullah li walahu. Ustaz saya lihat di televisi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cocomi. Tapi menurut kajian yang saya dapatkan, la ilaha illallah itu ketika menghadapi sakaratnya. Tapi ketika ngantar, astaghfirullah li walau, ya Allah, ampunkan dosaku dengan dosa orang yang saya antar. Ngapai? Jangan sampai matu main kisi padri si hati lepo mati. Apakah kalian yang mempat rizki? Maka terakhir kali kita meminta maaf di situ. Maafkan itu Allah. Maafkan. Perbanyak itu. Astaghfirullah li walahu. Aminawangki. Astaghfirullah. Antar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, masuk ke pintu kuburan. Mau masuk ke pintu kuburan, jangan langsung ke tamat-tamaki. Dia kesambaran yang tama. Ada padapnya kalau kita masuk ke pintu kuburan. Pekoga caranya Ustaz, yang pertama yang mau masuk ke pintu kuburan, abir salang kirong. Apa nih baca? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Itu. Tidak tahu terakhirnya. Cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu saja. Tidak tahu juga terakhirnya. Cukup assalamualaikum. Tidak tahu juga assalamualaikum. Tiap kita lasagi. Pacapuong koso. Umpama. Masuk ke kuburan. Setelah antama di kuburan. Sampai meki rikalibonga. Kalau bahasa bulu kumbanya. Erok mini pasuru. Kalau di sini apa namanya nih de pasam sudi? Nipasuru. Kalau di Bulukumba nipasuru, ero nipasuru, Arab nipanaung. Oke. Dipanaung ya? Ya, oke baik. Supaya kena itu bahasa tak kita memahami supaya masuk di otak tak, ya. Supaya tidak ada lagi keraguan setelah saya tinggalkan. Cocok ki? Masa tidak cocok? Oke baik. Nah nipanaung, punero nipanaung. Punaero ni panaung yang turun ke bawah, teki sembarang inaung. Yang turun ke bawah, jangan sembarang turun ke bawah. Harus juga tahu caranya orang panaung. Pasusu ya? Itu. Ya. Apa? Pasus apa? Ya, ini. Ya, hijau itu. Ya, pasoso. Nah. Buku sadri. Nampak nasai. Oke, baik. Punaero menyonya pasoso. Jangan sembarang turun ke bawah. Harus juga tahu caranya orang pasoso. Makanya punna sademi tawarawa. Nia yang kuat tahu, ruwa tahu, nia yang kuat lu tahu. Semua dia benarkan. Setelah sademi rawa, nella menjuto matea. Ambil jenazah. Setelah diambil jenazah, turun ke tanah. Setelah turun ke tanah, jangan langsung hadapkan ke depan. Kan ada tuh liana ya. Jangan langsung hadapkan ke depan. Buka dulu pengikatnya, buka dulu pasiona. Punaero kini dibuka pasikona, neto dibaca. Apa dibaca? Sama halnya tadi menyapu muka. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada berkata mulai dari kepala sampai ujung kaki dibuka pasikona. Neto angkua ada tong yang bilang cukup kepalanya saja. Semua dibenarkan, yang penting terbuka bagian kepala. Ngerti?
Seterbuka bagian kepala padik tini patilin nih, hadapkan ke kiblat. Setelah dihadapkan ke kiblat, kita tenjo rawaya panai milimanta rate. Kasih nemin tangan ke atas, ka erok itu aja putana pintalung. Paham apa yang saya bilang? Erok bot japu botta pintalung. Punna sademi bottaya rate. Cuman yang perlu saya luruskan, yang menyediakan tanah di atas, apa yang agam-agam apa? Arama-rama. Arama-rama apa? Rama-ramanya tanah di atas, jangan sembarang rama-rama tanah. Niat toko nyo baca puna rama-rama kita tanah. Apa nih baca kita rateanga, baca ke kita surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sampai salamun hiya hatta matlail fajr. Pintalung ke rama-rama tanah, pintalung tongki baca surah Al-Qadr. Jadi satu Al-Qadr satu tong tanah, dua Al-Qadr dua tong tanah, tiga surah Al-Qadr pintalung tongki pas sadia tanah. Setelah sadia tanah di atas, kita rawaya bagian kepala panah mi, angko kita rawaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti japu mo tanah pertamanya, angko maki minha khalaqnakum. Kemudian tanah yang kedua, wa fiha nu'idukum. Kemudian tanah yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tanah itu disimpan ripilisina, punatani ripilisina, diluna ditaruh, bukan ditimpu. Bukan dikasih makan. Di sini. Di pilisina ini. Apa njo? Ulunna. Itu. Jadi baca itu doanya. Surah buka surah Toha ayat 54 kalau tidak salah. Minha khalaqnakum. Dari botaya kamu diciptakan. Wa fiha nu'idukum. Dari tanah pula kamu dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah pula kamu dikeluarkan. Tempatmu yang terakhir adalah akhirat. Selesai. Setelah selesai, langsung timbungi. Timbungi mi, panah ada tuh pasoso Jangan sampai masih timbungi. Gana tuh pamate. Setelah sudah ditimbungi, kasih naik. Setelah sudah dikasih naik, timbungi. Setelah sudah ditimbungi, jangan langsung tinggalkan. Bacakan dulu doa-doa. Bacakan dulu. Apa itu? Doa, bacakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dibacakan, itu yang sampai. Qul huwallahu ahad dibacakan, itu yang sampai. Qul a'udzu birabbil nas, itu dibacakan, itu yang sampai. Boleh, tidak apa-apa. Karena doa yang akan mengantarkan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat, tidak boleh, tidak apa-apa. Tapi ada berkata bilang Ustaz, tidak boleh begitu, anu. Ya kalau tidak apa-apa kalau mau. Yang penting jangan dilarang. Sekarang juga banyak golongan sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit neraka, taksiyah haram, mirat haram, maulid haram, sekali nesare bajau nakan reji. umpama. Contohnya jenjo. Artinya jangan terlalu kaku memahami agama. Agama itu bukan untuk satu golongan. Agama bukan untuk satu bendera. Tapi agama itu Islam rahmatan lil alamin. Ini mana nak punya ini? Kita semua yang punya. Jangan terlalu kaku memahami agama. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini pasti kita akan lewati Bapak Ibu. Suatu saat kita akan rasakan. Mungkin ini hari kita salati orang. Suatu saat kita lagi akan disalati. Hari ini kita akan ngantar orang. Suatu saat kita lagi akan diantar. Hari ini kita yang kubur orang. Suatu saat kita akan dikubur. Menghadap nanti di hadapan Allah. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang akan tanggupi, tidak ada yang akan membela kecuali amal kebajikan main regaukang. Makanya kata Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagi kamu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Barang-barang disalai, anak-anak disalai, semua kita akan tinggalkan. Yang kekal, ayyukum ahsanu amala, berlomba dalam kebaikan. Datang tasya malam ini kata Rasul, barang siapa dia duduk, ina to cidong alangnya ceramah, sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Alhamdulillah. Sudah dia pernah salat sunat 100 rakaat? Tidak ada, pi. 8 rakaat lagi, nah biasa moro-moro. Tapi satu kali dengarkan ceramah, bahkan kata Rasul, ada mentong malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi.
Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Apa tumai? Ada di situ ya Allah satu titik. Di mana letaknya? Di Indonesia puang. Di mana letaknya di Indonesia keluas? Bila di Sulawesi Selatan puang. Di mana letaknya Sulawesi Selatan keluas? Bila di Kabupaten Jeneponto. Di mana letaknya di Kabupaten Jeneponto? Bila di Kecamatan Tamalatia. Di mana letaknya di Kecamatan Tamalatia keluas? Bila di desa apa? Ambaranyo. Karelayu. Apa di dusun mana? Dusun Daima. Apa dilakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Dia membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca la ilaha illallah. Terus dia minta dua kepadamu puang. Apa nak minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, jangan kau tempatkan aku ke dalam surga, jangan tempatkan aku ke dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Terus kau tempatkan aku ke dalam surga, karena surga tempat yang paling indah. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu akan kuterima doa-doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Subhanallah, hebatnya itu kalau ada takziah. Betul tidak? Apalagi diundang ustadz-ustadznya gambar udah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka mestinya ambillah hikmah di setiap kejadian bahwa hidup ini hanya sebentar saja. Tidak selamanya kita seperti ini. Ada kalanya kita ke anak-anak, ada kalanya kita menjadi remaja. Setelah menjadi remaja, menjadi dewasa. Setelah menjadi dewasa, menjadi orang tua. Setelah menjadi orang tua, menjadi kakek-kakek, nenek-nenek. Setelah menjadi kakek-kakek, nenek-nenek, cuma satu yang tunggu, yakni menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ada waktunya dan ada masanya. Mudah-mudahan masa yang kita miliki hari ini senantiasa berlomba dan berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Alhamdulillah. Dan insya Allah Allah akan muliakan hidup kita dan Allah turunkan maghfirahnya kepada kita semua dan Allah berikan keberkahan hidup di dunia dan hidup pula untuk di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.